Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Meskipun jejak peradaban Islam di wilayah ini sering tersembunyi di balik narasi besar lainnya, seperti perdagangan rempah-rempah dan kolonialisme, Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat membawa agama ini melalui rute perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Aceh yang terletak di ujung utara Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang utama masuknya Islam. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan kecil di pesisir pantai mulai mengadopsi Islam, menggantikan kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha yang telah lama bercokol. Kesultanan-kesultanan di Nusantara memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah Kesultanan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 di Aceh. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut, menarik perhatian para ulama dan pedagang muslim dari berbagai belahan dunia. Kesultanan ini kemudian diikuti oleh Kesultanan Aceh Darussalam yang lebih kuat dan berpengaruh, serta menjadi pusat intelektual Islam di Asia Tenggara. Di Jawa, Kesultanan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama pada abad ke-15, menggantikan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, dengan dukungan para wali Songo, yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa, melalui pendekatan budaya dan kesenian yang bijaksana. Strategi mereka yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal berhasil membuat Islam diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran para ulama menjadi elemen penting dalam perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Ulama-ulama ini tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga mengembangkan tradisi keilmuan yang melibatkan filsafat, hukum, dan sastra. Salah satu tokoh penting adalah Syekh Yusuf dari Makassar, seorang ulama sufi dan pejuang kemerdekaan yang berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi dan Banten. Karya-karyanya dalam bidang tasawuf dan hukum Islam masih dihormati hingga hari ini. Selain itu, pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tradisional yang berkembang pesat. Pesantren-pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai benteng budaya Islam, menjaga tradisi dan nilai-nilai Islam di tengah arus perubahan zaman. Islam juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam seni dan budaya Nusantara. Arsitektur masjid seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus menunjukkan perpaduan antara arsitektur lokal dan elemen Islam. Kesenian seperti wayang kulit dan gamelan juga diadaptasi untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan keagamaan, mencerminkan bagaimana Islam berintegrasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas aslinya. Sastra Melayu yang berkembang pesat di Malaka dan Aceh juga mencerminkan pengaruh Islam. Karya-karya seperti Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Raja-Raja Pasai tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga mengandung nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dengan tradisi lokal. Bahasa Melayu yang digunakan dalam tarian ini kemudian menjadi bahasa pengantar utama di Nusantara dan Asia Tenggara yang memudahkan penyebaran Islam lebih lanjut. Pengaruh Islam dalam politik di Nusantara juga tidak bisa diabaikan. Islam menjadi kekuatan pemersatu bagi kerajaan-kerajaan yang berjuang melawan kolonialisme, baik Belanda maupun Portugis. Perlawanan terhadap kolonialisme seringkali dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam, seperti Pangeran Diponegoro di Jawa dan Sultan Hasanuddin di Sulawesi. Semangat jihad dan pembelaan terhadap tanah air menjadi motivasi yang kuat bagi perjuangan mereka, menginspirasi generasi-generasi berikutnya dalam upaya mempertahankan identitas dan kedaulatan bangsa. Meskipun peran Islam dalam membentuk peradaban Nusantara sangat signifikan, banyak dari warisan ini yang tersembunyi atau kurang dikenal.
Beberapa faktor seperti kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi telah mereduksi jejak-jejak sejarah ini. Namun peninggalan-peninggalan berupa manuskrip kuno, arsitektur dan tradisi lisan tetap menjadi saksi bisu kebesaran peradaban Islam di Nusantara. Penting bagi kita untuk menggali kembali jejak-jejak ini bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai cermin untuk memahami bagaimana Islam telah membentuk identitas bangsa Indonesia. Dengan memahami warisan ini, kita dapat menghargai keragaman dan kekayaan budaya yang ada, serta memperkuat ikatan kita dengan masa lalu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pelajaran berharga. Jejak peradaban Islam di Nusantara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa ini. Dari Aceh hingga Maluku, Islam telah menyatu dengan budaya dan tradisi lokal, menciptakan sebuah peradaban yang unik dan kaya. Meskipun banyak dari warisan ini yang tersembunyi atau terlupakan, penting bagi kita untuk terus menggali dan melestarikannya agar dapat dipahami dan dihargai oleh generasi masa kini dan yang akan datang.